Assalamualaikum, apa kabar hari ini, Mam? Semoga selalu sehat ya, Mams. Kali ini saya mau membagikan video jajanan pasar juga ya, Mams. Kali ini saya bikin dadar gulung. Langsung ya, Mams. Ini ada gula Jawa, gula merah sebanyak 150 gram, garam, air 100 gram, vanili bubuk, dan kelapa yang udah diparut, yang putihnya aja ya, Mams. Ini kelapa setengah tua. Pertama saya mau masak unti kelapanya dulu ya, Mams. Ini saya masukin air sebanyak 100 ml tadi, lalu saya rebus gula merah yang udah saya tumbuk kecil-kecil ya, Mams, supaya cepat larut. Ini saya masak sampai mendidih. Lalu saya tambahkan garam bubuk seperempat sendok teh dan vanili bubuk secukupnya ya, Mams. Ini seujungnya aja ya. Lalu saya masukkan pandan 2 lembar. Ini saya aduk sampai benar-benar gulanya larut ya, Mams, dan mendidih. Saya gunain apinya kecil ya, Mams. Lalu setelah mendidih, larutan gula merah ini saya saring dulu ya, Mams. Karena biasanya di gula merah suka ada hitam-hitam gitu ya. Lalu setelah itu saya masukkan kelapa parutnya. Ini kelapa parutnya sebanyak 200 gram ya, Mams. Ini saya masak sampai airnya menyusut ya. Jadi saya pakai kelapa parut 200 gram dan gula jawanya sebanyak 150 gram. Ini kalau menurut saya ini udah manis ya, Mams, karena gula jawanya dipakai dikit aja udah manis ya. Jadi takaran saya segitu. Setelah airnya habis atau menyusut, ini berarti udah matang ya, Mams. Matikan kompornya dulu, lalu siap untuk diangkat. Ini saya pindahin ke dalam mangkuk ini supaya cepat dingin. Lanjut saya mau bikin adonan kulitnya ya, Mams. Ini saya udah sediakan tepung terigu sebanyak 250 gram, lalu ada pewarna pandan dan air sebanyak 600 ml. Ini saya tambahkan tepung tapioka ya, Mams. Tepung tapioka saya kasih sebanyak 2 sendok makan. Saya pakai tapioka capak tani ya. Ini nanti waktu dimakan jadi kulitnya nggak lembutnya lembut gimana gitu ya, Mams, lembut kenyal gitu ya. Jadi enak aja waktu digigitnya. Ini saya kasih garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu diaduk dan saya tambahkan air sedikit-sedikit ya, Mams. Air yang 600 ml tadi. Ini saya adukin sampai benar-benar rata dan tepungnya larut ya, Mams. Ini saya pakai sendok, saya tukar dulu dengan balon whisk ini ya. Karena kalau langsung pakai balon whisk tadi adonannya menggumpal ke dalam kawatnya ini ya. Ini saya adukin terus sampai benar-benar kecampur. Dan airnya saya tuangin sampai habis ya, Mams. Lalu setelah itu saya tambahkan pewarna pandan sebanyak 1 sendok teh.
bukan pewarna ya mams, apa itu namanya, perisa ya, perisa pandan gitu ya mams, atau pasta pandan ya, yang bau pandan gitu. Setelah adonannya larut dan kecampur rata semua, lalu ini mau saya saring dulu ya mams, supaya nggak ada adonan yang bergelindir gitu ya. Ini kalau nggak disaring gitu, nanti waktu bikin dadar, kulit dadarnya ada butiran-butiran tepung gitu ya mams, jadi nanti bikin kulitnya nggak cantik gitu ya, walaupun nanti dia matang juga ya mams. Ini saya udah panasin fry pan yang untuk masak kulit dadar gulungnya ya mams. Ini saya olesin dengan margarin, boleh juga dengan minyak ya mams, tapi di sini saya pakai margarin. Kalau mams kulitnya mau berpori besar gitu, olesin margarinnya banyak ya mams, dan syaratnya fry pan-nya benar-benar panas gitu ya mams. Saya pakai yang diameter 22 cm ya mams, karena fry pan-nya kebesaran, jadi masukin adonannya nggak cukup 1 sendok ya, jadi saya harus nambah 2,5 sendok gitu ya mams. Lalu ini saya masak sampai di atasnya benar-benar kering dan pinggir-pinggirannya itu seperti udah kering ngelupas gitu ya mams. Kalau udah seperti itu berarti kulit dadarnya udah matang ya. Lanjut saya bikin adonan kulit yang kedua ya mams. Ini emang harus sering-sering diolesin ya mams, supaya kita dapatkan pori-pori yang besar gitu. Tapi kalau mams nggak suka dengan pori-pori yang besar, nggak usah sering-sering dioles gitu juga nggak apa-apa ya mams. Apalagi kalau pakai fry pan gini, karena dia anti lengket gitu ya mams. Jadi pakai sedikit minyak aja udah cukup. Tuh kelihatan ya mams pori-porinya. Ini adonan kulit ini jangan panas waktu ngisinya ya mams, tunggu dingin dulu baru kita isi unti kelapanya, karena kalau panas gini dia bisa robek gitu ya, karena dia lembut banget ya. Ini setelah selesai adonan dadarnya saya bikin, lalu ini saya mau liatin cara ngelipat dadar gulungnya ya mams. Ini saya lipat seperti ngelipat amplop gitu ya mams. Tuh cantik ya mams. Lanjut saya contohin yang kedua. Sama kayak tadi ya mams, ini dilipat dulu, lalu pinggirannya ditutupin dan digulung lagi. Ini ada sedikit nggak rata ya, dah jadi. Banyak isiannya sesuai selera ya mams. Kalau saya cuma kasih 1 sendok makan gitu lebih ya mams, karena saya suka isiannya banyak. Sekian dulu video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.